Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Rifda Fadilah dengan NIM G1D020052. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan proposal penelitian dengan judul Implementasi Prinsipal Komponen Analisis dalam mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi inflasi di Provinsi NTB. Akan ada beberapa topik bahasan yang disampaikan, tapi terlebih dahulu akan disampaikan apa yang melatar belakangi penelitian ini dilakukan nantinya. Diketahui bahwa perekonomian di suatu negara menjadi fenomena yang sangat dibutuhkan dalam kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa istilah dalam bidang ekonomi seperti permintaan, penawaran, dan juga investasi. Faktanya, semakin meningkatnya permintaan dari masyarakat, maka akan menghambat kesejahteraan masyarakat itu sendiri dan menimbulkan beberapa masalah. Salah satunya adalah inflasi. Inflasi di Indonesia banyak dipengaruhi oleh kenaikan harga seperti bahan bakar minyak dan juga kenaikan harga listrik. Begitu juga di Provinsi Nusa Tenggara Barat, akan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi seperti kelompok transportasi, kesehatan, pendidikan, makanan ataupun minuman. Dilansir atau dikutip dari Badan Pusat Statistik, menyebutkan pada bulan Januari 2023, inflasi year on year gabungan Kota Mataram dan Kota Bima sebesar 5,83%, atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari bulan Januari 2022 sampai bulan Januari 2023. Oleh karena itu, pada penelitian ini dikembangkan untuk mengatasi masalah inflasi dengan cara mereduksi faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan menggunakan metode prinsipal komponen analisis atau analisis komponen utama. Selanjutnya, diangkat rumusan dan tujuan penelitian, yaitu untuk rumusan masalah ada 2 poin. Yang pertama, bagaimana mereduksi faktor-faktor inflasi dengan metode prinsipal komponen analisis atau PCA di Provinsi NTB. Yang kedua, bagaimana penentuan faktor dominan yang mempengaruhi inflasi dengan metode PCA di Provinsi NTB. Lalu, berkesinambungan dengan rumusan masalah, tujuan penelitiannya yaitu menjelaskan proses mereduksi faktor-faktor inflasi dengan metode PCA di Provinsi NTB. Dan yang kedua, mengkaji faktor dominan yang mempengaruhi inflasi dengan metode PCA di Provinsi NTB. Selanjutnya, manfaat penelitian di sini dibagi menjadi 4 sasaran. Untuk pemerintah, diharapkan mampu memberikan kebijakan baru pada kasus inflasi dengan hasil yang didapatkan nantinya. Kemudian untuk masyarakat, diharapkan dapat lebih peduli lagi dengan kebijakan di bidang ekonomi. Kemudian untuk peneliti, mampu memberikan pemahaman yang baru mengenai permasalahan inflasi. Dan yang terakhir untuk pembaca, mampu menambah wawasan dan juga dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang berbeda atau membandingkan dengan metode yang lainnya. Berikut batasan penelitian yang diberikan adalah dari 10 faktor yang mempengaruhi inflasi di Provinsi NTB berupa perkembangan IHK atau berdasarkan kelompok pengeluaran. Nah, di mana di sini yang pertama adalah transportasi, kemudian kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok pendidikan, hingga yang terakhir adalah kelompok peralatan pribadi dan jasa lainnya. Kemudian, bagian tinjauan pustaka atau penelitian sebelumnya yang telah dilakukan mengenai topik inflasi dengan metode PCA. Penelitian pertama dilakukan oleh Dangsen dan kawan-kawan pada tahun 2017 tentang faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di Kota Ambon. Memberikan hasil dari 10 variabel terbentuk 7 variabel yang merupakan komponen utama yang mampu menjelaskan sebesar 50% ke atas untuk total variansnya. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Galih dan kawan-kawan tahun 2012 tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit jantung koroner menggunakan metode PCA. Di sini dari 13 variabel terbentuk 4 variabel baru yang menjelaskan penyakit koroner. Maksudnya penyakit jantung koroner, di mana dengan total variasinya adalah 54,165%. Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Yolanda dan kawan-kawan tahun 2022 tentang proses dalam mereduksi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat inflasi di Kota Tembilahan.
Hasil yang diberikan adalah terbentuk 3 komponen utama yang menampung sebanyak 12 variabel. Nah, di sini didapatkan bahwa keseragaman data atau total variansinya adalah 88,1%. Kemudian, bagian landasan teori. Teori-teori yang digunakan di sini, yang pertama tentang definisi dari inflasi, di mana sebuah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu dari Bank Indonesia pada tahun 2020. Kemudian definisi dari PCA, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mereduksi dimensi atau suatu data tanpa mengurangi karakteristik data tersebut secara signifikan. Yang ketiga, definisi dari indeks harga konsumen, itu merupakan indikator yang penting dalam memberikan informasi mengenai perkembangan barang atau jasa. Berikutnya, definisi dari matriks, yaitu susunan segi 4 siku-siku dari bilangan-bilangan, dan susunan tersebut dinamakan dengan entry dalam matriks. Definisi dari matriks kovarian, yaitu matriks yang nilai-nilai kovariansi pada tiap selnya diperoleh dari sampel. Dan yang terakhir itu tentang nilai eigen dan vektor eigen, di mana persamaannya bisa dilihat determinan dari A min alpha identitas, ini adalah matriks identitas, kemudian ini untuk vektor eigen. Ini adalah rumus yang bisa digunakan nantinya untuk mencari nilai eigen dan vektor eigen yang merupakan bagian dari metode PCA. Bagian yang keempat atau yang menjadi bagian terakhir di proposal penelitian ini yaitu metode penelitian. Dalam metode penelitian ada beberapa hal, diantaranya jenis penelitian, waktu penelitian, alat dan bahan yang digunakan, serta bagaimana prosedur penelitian atau langkah-langkah penelitiannya. Untuk jenis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu principal component analysis atau analisis komponen utama. Dan waktu penelitian di sini direncanakan dari bulan Juli sampai September tahun 2023. Alat dan bahan penelitian yang digunakan, alatnya laptop dan software R untuk membantu analisis data, dan bahannya adalah data sekunder, yaitu data inflasi year on year, dan juga data indeks harga konsumen yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi NTB. Jadi data ini adalah menggunakan sampel di Provinsi NTB. Kemudian variabel penelitiannya ada 12 variabel totalnya, dengan variabel respon, ada indeks harga konsumen, dan 11 variabel prediktor yang merupakan 10 faktor yang mempengaruhi inflasi di Provinsi NTB berdasarkan kelompok pengeluaran. Ada transportasi, makanan, minuman, dan tembakau, hingga peralatan pribadi dan jasa lainnya yang menjadi X10 atau variabel ke-10-nya. Kemudian prosedur penelitian. Di sini telah disediakan diagram alir penelitian, dimulai dengan merumuskan rumusan masalah dan tujuan penelitiannya yang telah disampaikan sebelumnya, kemudian melakukan input data atau memasukkan data, yaitu terdiri atas jumlah observasi dan jumlah variabelnya dari data sekunder nantinya yang didapat dari BPS Provinsi NTB, kemudian melakukan proses pre-PCA atau sebelum dimulainya proses inti PCA, yaitu standarisasi data, tujuannya untuk keseragaman datanya nanti, terus membuat matriks korelasi atau melihat hubungan antar variabel, dan terakhir adalah membuat matriks kovarian. Masuk ke proses PCA, proses yang keempat, yaitu proses intinya dengan menentukan nilai eigen dari matriks kovarian. Dan yang terakhir adalah menentukan dan mengurutkan vektor eigen dari nilai eigen yang diperoleh. Di proses PCA ini akan terbentuk beberapa komponen yang menampung variabel-variabel yang sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di Provinsi NTB. Kemudian proses kelima, yaitu nilai loading atau koefisien, memilih nilai terbesar dari beberapa komponen yang telah terbentuk. Dan yang terakhir, output, akan keluar hasil intinya, yaitu komponen-komponen utama yang menampung variabel-variabel yang mempengaruhi inflasi di Provinsi NTB. Dan sebagai tambahannya akan dibuat sebuah grafik atau gambar secara visualisasi untuk memudahkan dalam mengambil keputusan atau kesimpulan nantinya. Dan yang terakhir akan diberikan interpretasi dari hasil yang diperoleh dan juga kesimpulan untuk topik pada proposal penelitian ini. Ini adalah referensi yang digunakan
pada proposal penelitian saya. Oke, itulah penjelasan dari bagian-bagian proposal penelitian saya. Semoga penelitian ini dapat berjalan lancar ke depannya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.